Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Gitulah TV. Kita ketahui pada pekan lalu Cina kembali menjadi juara Piala Sudirman dan ini merupakan untuk ke-13 kalinya dan mereka kukuhkan di negara mereka sendiri di kota Suzhou. Seperti kita ketahui pada partai final Cina mengalahkan Korea dengan skor cukup telak 3-0 dan salah satu yang dikalahkan Cina adalah Indonesia di partai perempat final juga dengan skor telak 3-0. Kita sangat prihatin bahwa kekalahan kita atas Cina tanpa satu pun poin berhasil kita rebut dari 3 nomor yang dipertandingkan di 3 partai pertama. Kita ketahui bahwa pada partai pertama di ganda campuran, pasangan Rino Privaldi dan Gloria Emanuel Wijaya kalah, tapi mereka memberikan perlawanan cukup berarti dan sempat membuat gugup pasangan nomor 1 dunia Zheng Siwei Huang Yaqiong. Namun walaupun bagaimana Zheng dan Huang Yaqiong menunjukkan mental besar mereka dan meskipun kalah pada game pertama dan hampir kalah di game kedua, mereka bisa balik memimpin dan makin percaya diri untuk memenangkan game kedua dan akhirnya juga memenangkan game ketiga maksud saya. Dan sayangnya pada partai kedua kita menurunkan Anthony Ginting untuk menghadapi Shi Yuqi. Padahal seharusnya kita sudah bisa mengetahui bahwa Cina pasti akan menurunkan Shi Yuqi di nomor tunggal atau di partai kedua. Sebab Li Shifang yang mereka punyai setelah Shi Yuqi itu rekodnya tidak terlalu baik saat menghadapi pemain tunggal putra yang kita miliki, baik itu Jonathan maupun Anthony Ginting. Terhadap Anthony Ginting dan Jonathan, Li Shifang selalu kalah. Tapi sebaliknya Shi Yuqi memiliki catatan yang baik ketika menghadapi Jonathan maupun ketika menghadapi Ginting. Jadi pasti kita sudah akan memperkirakan Shi Yuqi lah yang akan dipasang oleh kubu Cina di partai tunggal putra. Dengan catatan atau head to head dengan Jonathan dan juga dengan Ginting, semestinya secara matematis kita akan menurunkan Jonathan di nomor tunggal putra karena selama ini Jonathan memiliki catatan yang baik ketika menghadapi Shi Yuqi. Dalam pertemuan sebanyak 10 kali sejak 2013 hingga 2023 ini, Jonathan mencatat kemenangan 6 kali sementara Yuqi hanya 4 kali terhadap Jonathan. Artinya secara matematis kemungkinan besar Jonathan masih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan saat menghadapi Shi Yuqi. Namun sebaliknya Ginting dalam 7 pertemuan dia selalu kalah maksud saya bukan selalu kalah, dia hanya mencatat 1 kemenangan dari 7 pertemuan sehingga seluruhnya 6 pertemuan masih dimenangkan oleh Shi Yuqi. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya memang secara psikologis pun mungkin Ginting akan berada di bawah bayang-bayang permainan Shi Yuqi. Sebaliknya Jonathan atau Jojo pasti punya semangat lebih besar karena dia memiliki catatan yang baik terhadap Shi Yuqi dalam 10 pertandingan yang telah mereka mainkan. Tapi ya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga coach Irwansyah di nomor tunggal putra menurunkan Ginting untuk menghadapi Cina dan Cina ternyata yang diturunkan adalah Shi Yuqi. Ya akhirnya memang kita ketahui kekalahan Ginting makin memperpanjang kekalahan dia terhadap Shi Yuqi. Kemudian di partai ketiga memang kita tidak terlalu berharap tadinya bahwa akan bisa mengambil dari nomor tunggal putri dan memang Chen Yufei yang mereka turunkan sebagai tunggal utama mereka sudah Cina saya kira sudah membayangkan bahwa Indonesia juga akan menurunkan, tidak ada pilihan lain adalah Gregoria Mariska Tunjung dibandingkan Putri Kusumawardhani. Dan catatannya memang Chen Yufei selalu menang maksud kami selalu memiliki catatan terbaik untuk memenangkan pertandingan saat menghadapi Gregoria dibandingkan Heng Binjiao sebagai tunggal putri kedua mereka yang beberapa kali bahkan
di tahun ini 2 kali dia mengalami kekalahan dari Gregoria Mariska Tunjung. Dan memang akhirnya dengan kekalahan Gregoria lengkaplah kemenangan Cina atas Indonesia 3-0 dan 2 partai tersisa tidak lagi dimainkan. Memang seharusnya kita bisa memetik kemenangan dari nomor tunggal putra, itu yang diharapkan, sehingga dengan 3 partai pertama kita bisa mengumpulkan 1 poin, sehingga partai keempat, partai kelima yang menjadi kartu truf kita punya ganda putra dan juga punya ganda putri yang cukup kuat, bisa memelihara peluang untuk memenangkan pertandingan melawan Cina. Tapi sebagaimana kita ketahui, susunan pemain yang diturunkan oleh kubu kita sendiri, oleh kubu Indonesia adalah seperti yang kita lihat pada saat perempat final melawan Cina pada hari Jumat yang lalu, dan kita memang harus mengakui keunggulan Cina 3-0. Saya kira memang Cina akan terus mendominasi kejuaraan Piala Sudirman hingga 2 tahun ke depan. Kalau kita melihat kekuatan mereka saat ini, bahkan Li Shifang sudah bisa dikader atau bisa sebagai suksesornya Shi Yuqi. Nanti apabila dalam 2 tahun ke depan Shi Yuqi yang saat ini sudah berusia 27 atau 28 tahun akan mundur dari kejuaraan-kejuaraan internasional. Tapi Li Shifang dan Liu Guangzhou juga sudah bisa mulai mendekati prestasi atau kemahiran permainan Shi Yuqi. Kemudian di tunggal putri, saya kira Chen Yufei juga dalam 2 tahun ke depan akan terus bertahan dengan usianya yang saat ini juga masih usia produktif, usia matang-matangnya sebagai pemain. Dia akan terus bertahan di elit bulu tangkis dunia. Dan juga di ganda putri mereka masih punya Chen Qicheng Jiayifan, juga akan menjadi kekuatan yang saya kira juga di dalam 2 tahun ke depan akan terus bertahan, dan salah satunya mungkin yang akan mereka menjadi ganjalan mereka adalah justru pasangan kita Apriani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti. Saya kira dengan posisi permainan atau kekuatan mereka sekarang, mereka akan tetap mendominasi di kejuaraan Piala Sudirman di 2 tahun mendatang. Begitu saya kira evaluasi dari saya mengenai kejuaraan Piala Sudirman, di mana Cina kembali mendominasi dan juga mengukuhkan diri sebagai juara untuk ke-13 kalinya Indonesia. Mudah-mudahan pada 2 tahun ke depan kita memiliki kekuatan lebih baik lagi, lebih solid lagi, dan juga punya strategi lebih matang lagi. Demikian dari saya, salam badminton.